Mendengar kabar anaknya diberikan sambal oleh Stuart Collin, lalu seperti apa reaksi dan tanggapan Rizky Balwell? Nggak serius, bentar dong, bentar. Dikit aja, bro. Dikit aja, Ki. Gue mau ngomong sama kita. Kenalin aja pacar baru. Pacar gue kenalan kalau lo mau mak gue. Dikit aja, Ki. Nanti nggak mau kamu. Ada berita soal sambal. Itu betul. Setelah menikah sama saya, dia jadi sangat kasar sama Arsen. Dia sambelin Arsen pakai saus sambal, dan itu adalah triggernya. Tim Selebrita Pagi pun melakukan penelusuran ke kediaman keluarga Stuart Collin untuk mengkonfirmasi kabar dirinya memaksa anak Risty Tagor untuk memakan sambal. Assalamualaikum. Permisi. Setelah nikah pernah tinggal di sini nggak? Oh, nggak pernah. Nggak pernah di sini. Berarti di sana mau. Cuma selamatan aja. Doang. Selamatan. Inilah kebahagiaan Raffi Ahmad dan Nagita karena akhirnya sang buah hati diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Memang ada hikmahnya juga melewati proses-proses pembukaan 1, 2, 3 meskipun nggak lancar di ujungnya ada kendala, tapi saya juga jadi merasa bahwa sebagai laki-laki lebih menghargai. Selamat pagi pemirsa, saya Ajeng Kartika akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Kisru dan keretakan rumah tangga antara Risty Tagor dengan Stuart Collin masih menyisakan misteri dan tanda tanya. Kabar yang berhembus pun Risty sangat kecewa dengan Stuart karena memaksa anaknya untuk memakan sambal. Mendengar kabar dari pihak Risty Tagor perihal perilaku Stuart Collin terhadap anaknya, benarkah Rizky Balwell tak terima dan emosi mendengar kabar tersebut? Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Stuart Collin? Simak liputannya berikut ini hanya di Selebrita Pagi. Saya perlu silau. Enggak silau. Nggak serius. Bentar dong, bentar. Dikit aja, bro. Dikit aja, Ki. Gue mau ngomong sama kita. Kenalin aja pacar baru. Pacar gue kenalan kalau lo mau mak gue. Dikit aja, Ki. Nanti nggak mau kamu. Ada berita soal sambal. Itu betul. Setelah menikah sama saya, dia jadi sangat kasar sama Arsen. Dia sambelin Arsen pakai saus sambal, dan itu adalah triggernya. Empat bulan membina rumah tangga, pernikahan Risty Tagor dan Stuart Collin sudah dihadapkan pada permasalahan serius yang mengancam keutuhan rumah tangga mereka. Padahal awalnya Risty sangat mantap memilih pria yang memiliki darah keturunan Inggris tersebut sebagai imam yang mendampingi dan membimbingnya setelah berpisah dengan Rizky Balwell. Pernikahan yang digelar bulan April lalu pun terkesan terburu-buru tanpa melewati proses perkenalan yang lebih jauh. Di usia pernikahan mereka yang bisa dibilang masih seumur jagung, keduanya sudah mengalami berbagai pertengkaran. Di mata Risty, Stuart dianggap berlaku kasar, terutama pada anaknya dan Rifki Arsen. Lantas, seperti apa tanggapan Rizky Balwell tentang sikap suami dari mantan istrinya kepada putra tercinta? Saya perlu silau. Enggak silau. Nggak serius. Bentar dong, bentar. Dikit aja, bro. Dikit aja, Ki. Gue mau ngomong sama kita. Kenalin aja pacar baru. Pacar gue kenalan kalau lo mau mak gue. Dikit aja, Ki. Nanti nggak mau kamu. Baik ya, bro. Bentar dong, Ki. Bentar dulu. Ya, komentar dikit dong, Ki.
Ki, komentar sedikit mengenai anak lo Ki. Katanya disambalin Ki. Kalau misalnya ditanya kebenarannya, apakah saya dan dia pisah rumah? Iya. Kami pisah rumah sudah kurang lebih sebulan yang lalu. Itu karena memang dia meninggalkan saya saat saya di opname hari ketiga atas keinginan dia sendiri pergi dari rumah saya. Ada berita soal sambel. Itu betul. Setelah menikah sama saya, dia jadi sangat kasar sama Arsen. Jadi banyak sekali saksinya di rumah ini melihat bagaimana apa yang dia buat. Sampai satu kejadian di mana dia sambelin Arsen pakai saus sambel, dan itu adalah triggernya. Cara Stuart Collin mengambil hati Arsen sebenarnya menjadi salah satu alasan utama Risty Tagor menerima pinangan Stuart Collin. Ia seakan melihat sosok ayah yang baik dan penyayang untuk Arsen. Sayang, sikap tersebut dinilai pihak Risty berubah 180 derajat setelah 1 bulan mereka menikah. Puncaknya, tindakan Stuart memberi Arsen sambal menjadi batas kesabaran Risty. Tidak ada penyelesaian atas permasalahan ini, membuat Risty akhirnya memutuskan melayangkan gugatan cerainya. Stuart sendiri memilih bungkam dan tak membela diri atas tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Setelah nikah pernah tinggal di sini nggak? Oh, nggak pernah. Nggak pernah di sini. Berarti di sana mau Cuma selamatan aja. Doang. selamatan. Jadi dia setelah selamatan ya mungkin acaranya di gedung kan. Ya udah, selamatan cuma itu doang. Dia di sini pas gelar cuman selamatan doang gitu Pak. Apa saya dan dia lebaran sama-sama? Kenapa saya nggak ikut ke Bogor? Karena memang keadaannya saya masih harus bed rest. Jadi saya sama mama karena memang dalam keadaan pipis dan tidak bisa ngapa-ngapain, makan harus di kasur sampai lebaran aja tidak ada asisten dan pembantu, jadi mamah lah yang ngurusin saya selama ini. Jadinya bisa ditanyakan ke beberapa orang yang lebaran sama saya, mereka yang masuk kamar mama buat lebaranan sama saya karena saya nggak boleh banyak jalan, nggak boleh gerak, nggak boleh turun. Ditunggu-tunggu sama pihak keluarga besar 2 hari dia bahkan tidak datang ke rumah keluarga saya. Itu yang membuat keluarga besar saya kecewa. Sampai berita soal materi, alhamdulillah dari sebelum ada dia di hidup saya sampai dengan sekarang dia pergi meninggalkan saya masih biayain hidup saya sendiri, masih biayain rumah tangga saya sendiri dan anak saya sendiri. Risty kan sudah melakukan press conference ya, apa yang terjadi dengan rumah tangganya. Risty itu orangnya tidak mau banyak mengeluh gitu ya, cuma dia merasa perlu menjelaskan ke media apa sih yang terjadi tentang rumah tangganya. Risty hanya berusaha mengklarifikasi bahwa rumah tangga dia yang hanya berjalan singkat ini itu tidak bisa dipertahankan lagi. Ya, Arsen itu dicocolin sambal ya, saus cabai sehingga dia kepedesan gitu kan, dan saya sih kebayang aja kalau anak saya digituin mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi sama laki-laki itu gitu. Itu kalau saya ya. Nah, di sini kan jiwanya lembut gitu. Dia hanya ya menangis dan dia nggak terima anaknya digituin hingga mulai pertengkaran ditambah lagi Arsen kan juga bicara ke ayah kandungnya bahwa dia diperlakukan seperti itu oleh Sistu gitu kan ya. Karena anaknya ngadu ya akhirnya terjadilah pertengkaran antara Risty dengan mantan suaminya. Gitu. Jadi masalah ini beruntun dan tidak hanya melibatkan Risty pribadi, tapi kan juga ada melibatkan mantan suaminya karena kan perlakuan Sistu ke Arsen seperti itu gitu.
Lain dengan kisah rumah tangga Risti Tagor, lain pula yang dialami oleh Ki Kusumo yang merasakan jalanan Jakarta tak lagi aman bagi penggunanya. Hal ini dirasakannya ketika mengendarai mobilnya di kawasan Kelapa Gading pada 16 Agustus 2015 lalu. Di tengah perjalanan, Ki Kusumo dihadang sekitar 10 orang pengendara motor. Awalnya mereka menuding Ki Kusumo telah menyerempet salah satu motor, namun kemudian perkelahian tak terhindarkan lantaran salah satu pengendara motor menyerangnya. Kejadian pada pukul 11 siang tersebut akhirnya dilaporkan oleh Ki Kusumo ke Polda Metro Jaya dengan pasal pengeroyokan dengan bukti video yang diunggah oleh seseorang di YouTube. Ya, jadi di putaran Kelapa Gading itu, saya mobilnya digedor dari jauh, dan gedor-gedor terus. Jadi orang pun dari jauh mungkin udah pada ngeliat tuh, itu kenapa mobil gedor-gedor. Motornya ngejar mepet dan bang, minggir lu, perang, minggir lu, seperti itu. Ya akhirnya mau nggak mau ya kita minggir. Setelah minggir motor dia memang berhenti di depan. Jadi buat saya juga, saya nggak punya kesempatan untuk maju lagi karena dia malang di depan. Berhenti. Begitu saya berhenti, saya turun, dia bilang motornya rusak. Serempet saya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh, nyerempet yang mana? Saya nggak pernah ngerasa nyerempet kok, saya bilang itu. Nah, terjadi cekcok lah. Karena beda, menurut dia adalah kena, menurut saya nggak kena. Kemudian setelah keributan seperti itu, mulailah mereka mukul. Saya balas. Dalam kondisi ini, bukan waktu saya untuk berpikir, tapi memang saya harus melawan. Karena kalau saya nggak melawan, bonyok. Karena mereka ada banyak. Kurang lebih ya, saya bilang 5 atau 4 motor. Jadi kalau satu motor 2, itu 8 atau 10 orang. Ya, dalam mobil saya itu ada nenek saya, ada anak saya. Jadi ada anak saya, ini yang saya menjadi berat karena mereka jadi histeris ya, trauma jadinya. Nenek saya apalagi sampai dunia informasinya luar biasa. Saya juga nggak jelas, nggak tahu siapa yang upload. Kemudian saya lihat, memang teman saya kasih tahu itu ada di YouTube katanya. Akhirnya saya lihat benar ada, saya download. Di situ memang peristiwa saat saya terjadi keributan tadi ada. Mendalami ilmu bela diri kungfu membuat Ki Kusumo selamat dari kejadian tersebut. Hingga saat ini, Ki Kusumo tak mengerti tujuan sebenarnya dari kelima pengendara motor tersebut. Yang jelas, kata-kata ancaman mereka membuat Ki Kusumo waspada. Apalagi ada keluarga dalam mobil yang dibawanya, hingga terpaksa melihat kejadian tersebut. Ki Kusumo berharap para pengendara motor tersebut ditemukan melalui plat nomor yang terekam dalam video. Nggak ngerti, saya belum tahu, ini abu-abu di sini. Jadi pelakunya siapa kan belum ketahuan. Kalau saya menyebut nama nanti ada yang laporan lagi. Laporan pencemaran nama baik lah dan lain-lain. Daripada gitu ya lebih baik kita lihat aja nanti proses. Nanti polisi pasti bisa mengejar ini karena plat nomornya jelas gitu, bisa dilihat. Iya ngancam, teriak awas lu gitu. Hati-hati lu, seperti itu. Pelakunya pakai helm, jadi saya juga ini siapa ya? Ini siapa? Beraba-raba. Tapi lihat dari peristiwanya memang mengada-ngada cari keributan. Memang ada hikmahnya juga melewati proses-proses pembukaan 1, 2, 3 meskipun nggak lancar di ujungnya ada kendala, tapi sayangnya juga jadi merasa bahwa sebagai laki-laki lebih menghargai